Nah, harapan dari kita semuanya, semoga tragedi Tumapel ini tidak terjadi menjadi tragedi Republik Indonesia. Bahwa diskusi-diskusi politik yang terjadi di Republik Indonesia sepertinya janganlah kemudian mengaca kepada tragedi Tumapel. Pro Soekarno atau pro Soeharto. Membangun bangsa negara yang baik, berdaulat, dan demokratis. Itu menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang hidup bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan mengikuti sedikit perjalanan Ken Arok dari desa tempat kelahirannya menuju Tumapel, melewati sekian perdikan yang nanti akan kita temukan, juga ketemu dengan Empu Gandring yang ahli membuat keris, tapi bukan keris Dayanti. Sejarah Tumapel. Konon sejarah kerajaan Singasari ini terkait erat dengan sosok Ken Arok. Nah, masa kejayaan kerajaan Hindu yang terletak di Jawa bagian timur ini terjadi saat dipimpin oleh Kertanegara yang wafat pada tahun 1292 dan sekaligus menjadi raja terakhirnya. Nah, relokasi dari kerajaan ini diperkirakan berada di daerah yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Ini daerah Malang, Arema, Kanjuruan. Nama sebenarnya dari kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel yang beribu kota di Kutaraja. Nah, asal-usul penamaan Singasari ini bermula saat Raja Wisnuwardana menunjuk anaknya yang namanya Kertanegara sebagai putra mahkota dan menggantikan nama pusat pemerintahan kerajaan menjadi Singasari. Singasari yang sebenarnya merupakan nama ibu kota justru lebih terkenal daripada nama kerajaan Tumapel. Pada akhirnya orang terbiasa menyebut kerajaan Tumapel dengan nama kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini mengalami puncak keemasan pada era raja terakhirnya, yaitu Raja Kertanegara, dan memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas.
Kertanegara kala itu mencita-citakan menyatukan sebagian wilayah Nusantara di bawah naungan Singasari. Dengan pusat pemerintahan di Jawa bagian timur, wilayah kekuasaan Singasari pada era Kertanegara disebut-sebut mencakup dari daerah timurnya, Bali, Sunda, sebagian ke utara, kemudian Kalimantan, bahkan sebagian Sumatera, hingga kawasan Selat Malaka. Ken Arok menjadi raja mulanya. Tumapel bukan sebuah kerajaan, melainkan daerah bawahan kerajaan Kediri. Menurut kitab Pararaton, wilayah Tumapel ini dipimpin oleh Tunggul Ametung yang menjabat sebagai Akuwu atau setingkat dengan camat. Tunggul Ametung memiliki istri bernama Kendedes. Jadi tahun 1222 masih disebutkan dalam Pararaton, Tunggul Ametung mati dibunuh oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok. Ken Arok kemudian menikahi Kendedes yang saat itu sedang mengandung dengan Tunggul Ametung. Dan sementara itu Ken Arok juga sudah mempunyai istri namanya Ken Umang yang juga sedang mengandung dengan Ken Arok. Anak Kendedes dari Tunggul Ametung ini nantinya diberi nama Anusapati. Selain beristrikan Kendedes yang merupakan janda Tunggul Ametung, Ken Arok punya satu istri yang bernama Ken Umang. Nah, ceritanya demikian. Yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Toh Joyo. Jadi dengan Ken Arok, dengan Tunggul Ametung itu Kendedes memiliki anak namanya Anusapati. Kemudian Ken Arok dengan Ken Umang memiliki anak laki-laki bernama Toh Joyo. Nah, setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Kendedes, Ken Arok menjadi penguasa baru di Tumapel. Konon ceritanya, jadi Ken Arok ini sebelum Tunggul Ametung dibunuhnya, sudah melakukan hubungan affair yang sangat sengit dengan Kendedes. Nah, Ken Arok bekerja sama dengan Kendedes dan pembantunya Kendedes bersepakat untuk membunuh Tunggul Ametung. Ken Arok meminta kepada pembantu Kendedes agar ketika Tunggul Ametung dalam keadaan tidur harus diinformasikan kepada Ken Arok. Ken Arok ini kemudian setelah berhasil membunuh Tunggul Ametung, ini berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri. Terjadilah peperangan sengit antara Tumapel menawan Kediri. Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok sepeninggal dari Tunggul Ametung, kemudian memenangkan perang tersebut yang kemudian mendeklarasikan diri sebagai raja dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Dua versi raja-raja Singasari dalam mengidentifikasi sejarah kerajaan Tumapel atau Singasari menurut ada dua kitab, yaitu kitab Pararaton dan kitab Negara Kertagama. Perbedaan ini meliputi daftar penguasa dan angka tahunnya. Menurut kitab Pararaton dikisahkan dalam Pararaton, Anusapati yang merupakan putra Tumapel dari
Tunggul Ametung ini berlangsung tahun 1185 sampai 1222. Jadi dan kemudian Ken Dedes ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang telah membunuh ayahnya pada tahun 1247. Ken Arok mati di tangan Anusapati yang kemudian berkuasa di Tumapel. Namun pada tahun 1249 akhirnya terjadilah balas dendam. Anusapati lewat tewas dihabisi oleh Tohjaya yang notabene anak dari Ken Umang dengan Ken Arok. Akan tetapi tahta Tohjaya hanya berlangsung singkat. Jadi pada 1250-an pemerintahannya digulingkan oleh pasukan khusus yang dihimpun oleh Ranggawuni atau yang nantinya dikenal sebagai Wisnuwardana. Ranggawuni atau Wisnuwardana ini adalah anak dari Anusapati dan melanjutkan lingkaran dendam yang melingkupi tahta kerajaan Singasari. Wisnuwardana dinobatkan sebagai raja selanjutnya hingga kemudian mewariskan kekuasaan kepada putranya yang bernama Kertarajasa. Jadi Tunggul Ametung dibunuh oleh Ken Arok pada saat Ken Dedes istrinya mengandung dan kemudian melahirkan anak namanya Anusapati, dan di kemudian hari Anusapati bisa membunuh Ken Arok. Di kemudian hari anak dari Ken Umang dari istrinya Ken Umang dari Ken Arok dengan Ken Arok namanya Tohjaya kemudian berhasil membalas dendam atas meninggalnya bapaknya, membunuh Anusapati. Jadi terus menerus sampai sekian turunan bunuh-membunuh karena dendam. Jadi bisa saya sebutkan beberapa urut-urutan kekuasaan di Tumapel. Ini versi Pararaton. Jadi pertama itu Tunggul Ametung. Ini berlangsung tadi sudah saya sampaikan tahun 1185 sampai 1222. Ini menjadi raja di Tumapel. Tumapel itu sekelas dengan kecamatan. Kemudian Tunggul Ametung berhasil dibunuh oleh Ken Arok. Jadi Ken Arok berkuasa menjadi pemimpin Tumapel itu pada tahun 1222 sampai 1247. Ini membunuh Tunggul Ametung. Kemudian Tunggul Ametung memiliki anak Anusapati. Anusapati ini tahun 47 sampai 49. Jadi 1247 sampai 1249 hanya 2 tahun. Putra Tunggul Ametung dari dengan Ken Dedes. Kemudian Anusapati lah yang berhasil kemudian membalas dendam atas meninggalnya bapaknya, membunuh Ken Arok. Setelah Ken Arok wafat, maka Anusapati menjadi raja seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian Anusapati berhasil dibunuh oleh Tohjaya. Ini Tohjaya ini kemudian berkuasa tahun 1249 sampai 1250. Ini putra dari Ken Arok dan Ken Umang.
berhasil membunuh Anusapati. Dan kemudian Wisnuwardana, putra dari Anusapati, menggulingkan Tohjaya. Wisnuwardana kemudian memiliki putra bernama Kertanegara, tadi 1272 sampai 1292, ini putra dari Wisnuwardana. Menurut kitab Negara Kertagama, ini tidak pernah menyebut nama Tunggul Ametung maupun Ken Arok, tetapi penguasa Tumapel yang mengalahkan kerajaan Kediri menurut Kertagama adalah Rangga Rajasa Sanggiri Nata Putra. Ini yang berlangsung 5 tahun dari 1222 sampai 1227. Ranggaya saja Rajasa kemudian memiliki putra bernama Anusapati. Ini versi yang lain. Yang kemudian bertahta di Tumapel alias Singasari. Anusapati kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Wisnuwardana. Ini tahun 1248 dan memerintah hingga tahun 1254. Selanjutnya raja terakhir Singasari adalah Kertanegara, putra dari Wisnuwardana, yang memimpin hingga wafatnya pada tahun agak lama ini jadi tahun 1290-an. Sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan ini lantaran terjadinya pemberontakan dari dalam. Dengan demikian, negara Kertagama tidak menyebut sosok Tunggul Ametung, Ken Arok, Ken Dedes, Ken Umang maupun Tohjaya dalam sejarah Kerajaan Tumapel alias Singasari seperti yang sudah disebutkan di dalam Pararaton. Bisa sedikit saya sampaikan, jadi urut-urutannya Raja Tumapel ini pertama itu ada Rangga Rajasa. Ini penguasa Tumapel, kemudian habis Rangga Rajasa Anusapati. Kemudian Wisnuwardana, ini putra Anusapati, kemudian diganti Kertanegara, ini adalah putra Wisnuwardana. Ada beberapa yang perlu saya ceritakan ulang secara khusus adalah peristiwa Tumapel atau tragedi Tumapel yang melibatkan Ken Arok dan Tunggul Ametung. Ini adalah merupakan penguasa Tumapel. Saat itu Tumapel masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Tunggul Ametung yang memerintah di Tumapel merupakan rekomendasi bantuan dari Raja Kertajaya yang tengah berkuasa di kerajaan Kediri. Keduanya dikisahkan mempunyai kesamaan sebagai pemimpin, yaitu sama-sama sering merampas dan memeras rakyatnya. Keduanya juga dikenal sama, bersikap keras dan cenderung menistakan para kaum Brahmana atau pendeta agama Hindu. Celakalah di kemudian hari. Sebagaimana dikisahkan dalam buku hitam putih Ken Arok, dari kejayaan hingga keruntuhan Tunggul Ametung. Nah, Tunggul Ametung yang merupakan penguasa Tumapel bukanlah dari golongan atas. Diketahui di kemudian hari, Tunggul Ametung ini adalah anak dari seorang kasta sudra yang akhirnya diangkat Kertajaya sebagai Aku Tumapel. Berkat bantuan Kertajaya dari Kediri inilah Tunggul Ametung naik kelas menjadi Brahmana. Dari Sudra, kemudian Ksatria, dan kemudian menjadi Brahmana. Tunggul Ametung dikisahkan dalam Pararaton adalah Aku Tumapel saat di bawah pemerintahan Kertajaya. Ini terjadi pada tahun 1185 sampai 22. Saat itu kira jabatan Aku barangkali seperti bupati atau camat kalau di masa sekarang.
Jadi pemimpin ini mempunyai kuasa terhadap daerah yang dipimpinnya. Namun seperti saat ini ada semacam pendapatan pajak yang harus disetorkan ke pemerintahan yang lebih tinggi di atasnya. Kala itu di Tumapel pun demikian. Sebagai seorang penguasa Tumapel, Tunggul Ametung harus mengirimkan upeti ke kerajaan pusat di Kediri. Tapi di tahap-tahap akhir dirinya menjadi Agung Tumapel, muncul persoalan serius, yaitu persoalan perampokan uang, membuat tidak bisa menyetorkan upeti ke kerajaan pusat. Benarkah terjadi perampokan di sebuah kerajaan yang dipimpin seorang Aku? Banyak menyebut permasalahan krusial ini dihadapi oleh Tunggul Ametung karena mendapat karma usai menculik Ken Dedes. Jadi Ken Dedes ini menjadi istri dari Tunggul Ametung karena memang menculik dari seorang Brahmana atau pendeta Hindu bernama Empu Purwa. Pada saat itu orang tua Ken Dedes, Empu Parwa ini menyumpahi Tunggul Ametung yang menculik anaknya. Empu Parwa tahu bahwa Ametung ini adalah sosok pengusaha yang suka merampas harta kekayaan rakyat. Hal ini membuat Brahmana ini marah, apalagi ditambah dengan penculikan putri cantiknya oleh Tunggul Ametung. Memang luar biasa cantiknya Ken Dedes ini. Empu Purwa pun memberikan kutukan kepada Tunggul Ametung dan berujar bahwa ia kelak kamu Tunggul Ametung akan mati tertikam keris. Benar saja terjadi. Beberapa tahun setelahnya Tunggul Ametung benar-benar mati ditikam keris oleh Ken Arok melalui Kebu Ijo. Karena keris yang dibuatnya oleh Empu Gandring ini sebenarnya dipinjamkan oleh Kebu Ijo. Nah, di dalam kitab Pararaton mengisahkan bagaimana setelah Tunggul Ametung tewas di tangan Ken Arok, Ken Dedes akhirnya dipersunting oleh Ken Arok. Dan pada saat itu Ken Dedes tengah mengandung anak hasil pernikahannya dengan Tunggul Ametung. Bayi inilah yang dinamakan Anusapati. Yang di kemudian hari Anusapati ini wafat oleh anak dari Ken Umang dan Ken Arok bernama Toh Joyo. Demikian kira-kira ceritanya. Turun-temurun saling membunuh. Pada zaman-zaman itu, sepertinya dialog-dialog politik yang terjadi di Tumapel adalah hanya persoalan pro Tunggul Ametung atau pro Ken Arok. Nah, harapan dari kita semuanya, semoga tragedi Tumapel ini tidak terjadi menjadi tragedi Republik Indonesia. Bahwa diskusi-diskusi politik yang terjadi di Republik Indonesia sepertinya janganlah kemudian mengaca kepada tragedi Tumapel. Pro Soekarno atau pro Soeharto. Membangun bangsa negara yang baik, berdaulat, dan demokratis. Itu menjadi cita-cita bangsa Indonesia yang hidup bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.